Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama dengan gua di sini, Doni Priayi, dan hari ini kita akan masuk ke segmen ngomik, ngobrolin komik. Oke teman-teman, jadi hari ini gue akan mereview sebuah komik lagi teman-teman ya. Dan ini gue beli komiknya ya. Kalau kalian nonton di video vlog gue yang kemarin ya, yang waktu gue lagi liburan ke Jakarta, pas pulangnya gue mampir ke Periplus yang ada di bandara gitu ya. Dan gue menemukan salah satu komik ini yang gue nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Gua nggak pernah tahu ada komik ini. Jadi waktu gua ngubek-ngubek di sana, gua menemukan komik ini, teman-teman. Jadi yang akan gua review hari ini adalah Tales of the Kyoto Ghost Story Priest. Jadi seperti apa komiknya? Yuk langsung kita bahas dulu untuk covernya. Nah, jadi inilah dia yang akan gue review hari ini. Ini panjang ya. Judulnya Tales of the Kyoto Ghost Story Priest ya, True Horror Stories from Japan. Sepertinya ya, gue kurang tahu juga sih. Pengarangnya kayaknya Dayun Miki ya. Pas gue baca ceritanya, di sini tuh nama si karakter utamanya itu juga Dayun Miki, teman-teman. Jadi ini salah satu keunikannya. Dan di sini tulisannya adalah adapted by Tatsuya Morino. Gue nggak tahu ya, mungkin ini si ceritanya atau pengarang ceritanya atau seperti apa ya, gue kurang tahu juga. Dan ini The Manga Edition, jadi mungkin ada novelnya kayak gitu ya, gue kurang tahu juga ya. Dan ini juga penerbitnya baru ya, ini pertama kali gue beli dari penerbit ini, Tattle namanya. Ini juga di bagian belakangnya seperti ini, ada sinopsis singkat dari komiknya dan ada 3 gambar dari dalam ceritanya ya, dari dalam komiknya. Oke, jadi itu aja ya untuk covernya. Dan di sini kalian bisa lihat ininya ya, spine-nya simple aja seperti ini ya. Gue tuh nggak tahu sama sekali ada komik ini, judul komik ini, dan penerbit ini gue baru tahu waktu gue ke Periplus, teman-teman ya. Jadi entah kenapa gue akhir-akhir ini suka banget sama komik-komik yang gue nggak pernah tahu ya, entah namanya, entah judulnya, atau apa segala macam. Gue ya udah asal beli aja kayak gitu ya. Gue juga cuma berbekal baca sinopsis singkatnya, gue nggak tahu gambarnya seperti apa, karena memang di situ letak asiknya gitu. Nah, untuk komiknya sendiri ini cukup tipis ya, sekitar 174 halaman. Jadi memang lumayan tipis kayak gitu, teman-teman. Pas gua buka komiknya, ada satu hal yang menurut gua kaget ya. Gua belum pernah sama sekali beli komik dengan kualitas kertas yang sangat tebel banget ya. Gue juga banyak ngoleksi Viz Media kan, walaupun yang premium kayak gitu, yang hardcover ya, tapi nggak sekeras ini kertasnya ya. Ini HVS, kayaknya sih HVS, karena dia putih polos kayak gitu ya, nggak ada kuningnya. Terus dia juga halus kayak gitu ya, jadi nggak kasar kayak apa sih namanya tuh, kertas book paper kayak gitu ya. Jadi memang ini kertasnya enak sih, dia kayak HPS tapi tebal kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi itu adalah poin pertama kelebihan dari komik ini, teman-teman ya. Dan untuk komik ini sendiri ternyata dia termasuk komik yang ada episode-episodenya ya. Jadi episodik kayak gitu. Jadi dia berisi 11 cerita pendek gitu ya. Tapi sebenarnya ada beberapa cerita yang masih nyambung kayak gitu antara ceritanya kayak gitu kan. Nah, kalian bisa lihat ya di sini. Kalau kalian buka di bagian depan, jadi di bagian sini, di bagian covernya itu langsung ada gambar. Ini salah satu keunikan ya. Biasanya kan di bagian belakang kalau kalian buka ya, cover itu polos kayak gitu kan. Ini ada gambarnya, teman-teman. Jadi ini gambarnya cukup creepy ya, mirip-mirip juga stylenya sama si Master Junji Ito kayak gitu, teman-teman ya. Dan di bagian selanjutnya di sini ada kayak cover, ada judul sama pengarangnya ya, ciri khas komik-komik seperti biasa lah ya. Dan selanjutnya di sini ada daftar isinya yang berisi 11 cerita ya. Kalau di sini ditulis 10 sih. Yang 11 itu last story. Nah, jadi di sini ceritanya seperti apa ya? Jadi salah satu keunikan di sini adalah, pertama ya, katanya ini adalah cerita
original, jadi cerita asli kayak gitu, memang benar-benar terjadi ya. Gue nggak tahu juga sih terjadi atau enggak, atau emang pembaca biar beli kayak gitu, gue nggak tahu juga ya. Jadi di sini karakter utama kita adalah seorang apa sih ya, pendeta kayak gitulah ya. Dia itu namanya Dayun Miki ya. Dan di sini juga dia itu uniknya ya, ceritanya itu bermula dari si pendeta ini teman-teman. Jadi dia yang menceritakan kayak gitu. Jadi yang dikisahkan di sini adalah cerita-cerita yang terjadi ketika seseorang datang kepada dia. Jadi ceritanya ini dia kan sebagai pendeta kayak gitu kan. Jadi beberapa orang itu sering datang ke dia gitu kan, minta kayak pengusiran roh atau apa segala macam. Nah, jadi dia itu menceritakan cerita-cerita pengalaman yang dia temui ketika dia bertemu dengan orang-orang yang pengen minta usir roh atau apalah ya gitu ya. Jadi ceritanya juga di sini berbeda-beda ya. Ada yang pertama tuh cerita tentang santet, ada yang cerita pengen ngebersihin rumahnya dari hantu-hantu atau apa kayak gitu. Jadi memang ada cerita-cerita yang unik juga gitu kan. Ada yang orang-orang yang datang ke dia tuh cuma pengen sharing cerita gitulah ya. Jadi dia itu misalnya ada cerita tentang cerita-cerita serem kayak gitu teman-teman ya. Dan untuk ceritanya jujur ya, ini ceritanya lumayan membosankan. Jadi walaupun pendek ceritanya 174 halaman gitu ya, gue baca ini ngantuk ya, dan kayak apa sih ya, kayak nggak terlalu pengen buat ngelanjutin ceritanya. Jadi pengen, oh ini pengen diselesain aja kayak gitu ya. Jadi berat gitu pengen ngelanjutinnya gitu teman-teman ya. Cuma ya karena memang udah beli lumayan mahal ya, harganya tuh kalau gua nggak salah 230 ribuan kalau gua nggak salah ya. Ya sayang aja kayak gitu kalau nggak dibaca sampai habis ya. Jadi makanya dengan sangat terpaksa ya harus gua tamatin bacanya. Dan untuk ceritanya di sini nggak ada yang cerita yang serem-serem amat kayak gitu ya. Ada satu kalau gua nggak salah ya, tapi ya kayak gitu doang, nggak serem-serem amat. Dan gambarnya awalnya pas gua ngelihat dari bagian cover di bagian depannya ya, di bagian depan sini, di cover dalamnya, ini tuh wah, ini benar-benar Junji Ito banget ya. Gua kira bakal serem, gua kira bakal seperti ini gambar yang di selanjutnya. Ternyata enggak teman-teman. Jadi untuk gambar-gambar yang bagusnya cuma dikit. Ini wah, pas gua baca di bagian depannya, wah ada gambar kuil bagus kayak gini teman-teman, detail gitu kan. Tapi setelahnya gambarnya jelek teman-teman, mohon maaf ya. Jadi gambar yang bagusnya tuh bisa dihitung pakai jari ya. Gua nggak tahu entah dia males apa cemana gitu ya, tapi gambarnya tuh jadi jelek nih. Kalian bisa lihat nih gambar-gambarnya. Jadi emang kayak gambar-gambar apa sih ya, kayak gambar-gambar komik-komik lucu-lucu kayak gitu teman-teman ya, bukan yang tipe yang realistis kayak gitu. Dan ya seremnya juga bisa dibilang nggak serem-serem amat, misalnya gambarnya kayak gini gitu kan. Nah, cuma ada beberapa cerita juga yang gua lumayan suka kayak gitu ya. Cuma nggak, ya udahlah gitu kan. Ceritanya cerita-cerita di sini juga bukan cerita-cerita yang bisa membekas kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau kalian baca ya udah kayak gitu, bakal lupa juga isi ceritanya. Nggak ada yang cerita yang benar-benar nyangkut gitu di hati kayak gitu teman-teman ya. Ya untuk ceritanya ya kurang lebih seperti itu. Nih kalian bisa lihat ya, untuk artnya tuh ya kayak gini. Jadi emang nggak bagus-bagus amat. Sebenarnya ada beberapa cerita juga yang nyambung kayak gitu ya. Misalnya di bagian di part, katakanlah di part 2 gitu ya. Gua baca ini ya. Terus di part kelima itu tiba-tiba nyambung. Oh, kok tiba-tiba ternyata orang ini ya, orang yang sebelumnya ini kayak gitu ya. Nah, ada yang efek apa ya, nggak terduganya tuh di situ. Tapi dia bukan cerita yang apa yang kayak Junji Ito yang nggak bisa kalian tebak dengan ending twist kayak gitu, nggak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau seandainya apakah gua merekomendasiin komik ini ya buat gua yang benar-benar suka horor, ini nggak gua rekomendasiin ya. Tapi kalau kalian pengen apa sih namanya itu, buat ngoleksi-ngoleksi aja, pengen nambah-nambahin koleksi-koleksi judul horor ya, mungkin boleh lah buat kalian ya. Sebenarnya itu ada satu lagi sebenarnya yang gua pengen beli ya. Ada komik No Longer Human yang juga cetakan dari Tattle, tapi tipis teman-teman. Sebenarnya pengen beli komik itu juga teman-teman ya, tapi gue milih antara yang No Longer Human itu atau Anzu and the Realm of Darkness ya, karena memang tipis ya. Dengan harga yang mirip-mirip sama Anzu ya, gue lebih milih Anzu lah, lebih tebal kayak gitu kan. Makanya gue beli ini daripada No Longer Human. Mungkin nanti kalau gue entah dinas luar lagi, ketemu di bandara lagi ya, tiba-tiba ada duit lebih, mungkin nanti gue bakal beli juga ya No Longer Human. Oke teman-teman, jadi sekian review gue hari ini, Tales of the Kyoto Ghost Story Priest ya, karangan Dayun Miki. Semoga bisa menjadikan referensi buat kalian yang pengen ngoleksi komiknya teman-teman. Dan untuk akhir kata, gue undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.